Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1211-1215. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat kubah langit. Kandang kubik, tidak peduli apakah itu kubah langit, tanah, atau keempat dinding, semuanya adalah sebidang tanah. Di daratan itu terdapat berbagai macam segel dewa. Tanah-tanah ini digunakan untuk menjebak ras dewa pekerjaan surgawi di Bahtera Paramita, dan juga digunakan untuk menjebak Bahtera Paramita. Orang-orang Mute telah menggunakan banyak nyawa untuk membuat sebuah jalan. Banyak sekali anggota klan yang tewas, dan Mute akhirnya mampu keluar dari segel itu hidup-hidup. Dan saat itu, Mute masih anak-anak. Dia keluar dari segel sendirian dan menghadapi reruntuhan besar yang sangat berbahaya. Namun, Mute masih selamat dan keluar dari reruntuhan besar. Namun, dia harus menghadapi hati orang-orang yang berkali-kali lebih jahat daripada reruntuhan besar. Kinmu menatap wajah yang muncul di kubah langit dengan wajah tanpa ekspresi. Mampu menembus lapisan segel dengan mudah dan membuat daratan menonjol ke wajahnya. Di sisi lain, segel itu tidak hancur dan masih ada di wajahnya. Hanya orang yang memasang segel itu sendiri yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Mampu melipat 6 benua untuk membentuk segel besar ini. Jenis kultivasi ini sangat padat dan metodenya juga sangat brilian. Wajahnya tampak terbentuk dari kubus-kubus kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kubus merupakan formasi penyegelan di sebuah benua. Kubus-kubus yang tak terhitung jumlahnya membentuk wajah, dahi, hidung, telinga, mulut, dan bahkan bola matanya. Hehe, wajah yang sangat besar itu membuka mulutnya dan tertawa. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya dan menghantam Bahtera Paramita. Ekspresinya berubah, dan kubus-kubus yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk wajahnya juga ikut bergerak, naik dan turun, mengubah tinggi dan posisinya. Wajahnya bahkan lebih besar dari Bahtera Paramita, dan tawanya bergema di dalam sangkar kubus ini, menyebabkan gendang telinga berdengung. Untuk sesaat, tidak ada suara lain yang terdengar. Akhirnya, pemimpin ras dewa pekerjaan surgawi, Raja Perang Surgawi di era Kaisar Pendiri. Tepat pada saat ini, tanah di bawah kubus itu juga berubah dengan sendirinya, berubah menjadi wajah lain yang sama besarnya. Ia mengeluarkan suara tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, "Li Yuran, sebagai Raja Surgawi, kau, pemimpin umat manusia, benar-benar tidak berguna. Kau hanya peduli untuk menggoda Dewa Merah, tetapi kau bahkan tidak bisa melindungi rakyatmu sendiri." Wajah juga muncul di 4 dinding kandang kubik lainnya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Awalnya aku ingin sekali bertarung denganmu, untuk melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki, Raja Surgawi Perang dari Kaisar Pendiri, tetapi aku tidak menyangka kau memiliki tombak perak dan kepala krayon. Kau terlihat cantik tetapi tidak berguna. Aku hanya bisa membunuh anggota klanmu dan menyegel yang tersisa yang tua, lemah, sakit dan cacat di sini." Dia memiliki 6 wajah dan berbicara dari 6 arah yang berbeda. "Aku selalu ingin mengambil kepalamu dan meminta pujian, tetapi kau melarikan diri, jadi aku hanya bisa menyiksa anggota klanmu. Saat itu, kau sedang menggoda Dewa Merah, bukan? Kalian berdua saling mencintai sehingga kalian tergila-gila satu sama lain. Itu sangat melodramatis. Dan saat itu, aku membantai orang-orangmu. Saya melihat mereka berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tempat ini, berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan segelnya. Para prajurit di bawah saya mengangkat pisau jagal mereka dan membantai kehidupan yang rapuh ini. Mereka hanya sekelompok pandai besi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa melawanku, mereka tidak bisa melawan pasukanku." Sakra Li Yuran menampakkan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Di Bahtera Paramita, para biksu perlahan mengangkat kepala dan melihat wajah-wajah di segala arah. "Namun, prajuritku sudah lelah membunuh mereka. Aku menyegel mereka sehingga mereka akan terperangkap di sini selama 20.000 tahun ke depan. Namun, aku masih suka bermain-main, jadi aku meninggalkan titik lemah untuk mereka segel dan memberi mereka harapan." Wajah-wajah di 6 dinding kandang kubik itu sangat gembira, dan bahkan senyum mereka pun terdistorsi. Ketika mereka memiliki harapan, mereka akan merangkak ke dalam perangkap ini, dan kemudian mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba membuka segel itu.
Namun, mereka semua akan mati di dalam segel itu. Hehehehe, terlalu memakan waktu untuk membunuh mereka semua. Biarkan mereka mati sendiri, dan aku tidak perlu mengotori tanganku. Senyum di keenam wajah itu semakin terdistorsi, bahkan mata mereka pun menjadi terdistorsi. Pada akhirnya, semua dewa pekerjaan surgawi mati. Hehehehe, mereka konyol, seperti ngengat yang tertarik ke api, melemparkan diri mereka ke dalam perangkap. Mereka semua memasuki jalan yang tampaknya memiliki peluang untuk melarikan diri, dan tidak ada yang lolos hidup-hidup. Dia tertawa terbahak-bahak. Setelah aku meninggalkan tempat ini, aku bertekad untuk menemukanmu, tetapi aku tidak menyangka kau akan pergi ke alam Buddha dan menjadi keledai botak. Itu benar, kau menghancurkan ras dewa karya surgawi milik kaisar pendiri, dan keempat anggota tubuhmu hilang. Kau sendirian sekarang. Hahaha, kau tidak akan membalas dendam lagi. Itu benar, bagaimana kau bisa benar-benar memutuskan tubuh fanamu dan masuk agama Buddha? Itu karena kau mengira orang yang memusnahkan orang-orangmu adalah Dewa Merah. Tapi itu aku. Suaranya yang datang dari segala arah dipenuhi dengan kebanggaan. Akulah, penguasa surgawi Han yang membangun formasi dinding di surga. Sakrali Yuran sangat marah dan hendak bangun dari mimpinya ketika suara Kinmu terdengar dan memasuki mimpinya. Buddha, aku di sini untuk melindungimu. Fokus saja pada perbaikan Bahtera Paramita. Kesadarannya meledak, dan dia mengeksekusi sutra bencana tak terbatas. Sakrali Yuran kembali jatuh ke dalam mimpi. Kinmu bangkit dan menatap wajah-wajah di 6 dinding kandang kubik dengan wajah tanpa ekspresi. Penguasa surgawi Han dari surga, Anda masih salah. Ras dewa pekerjaan surgawi tidak punah. Yang mulia surgawimu. Tatapan mata Han Tianjun tertuju padanya, dan ada 18 tatapan mata pada saat yang sama, memancarkan perasaan yang sangat tidak nyaman. Keenam wajahnya semua tertawa. Jadi itu adalah yang mulia surgawimu. Yang mulia surgawimu terlibat dengan seorang pengkhianat, apakah dia berencana untuk memberontak? Mungkinkah kamu adalah keturunan dari ras dewa pekerjaan surgawi? Tidak, kamu adalah keturunan dari pengkhianat Qin Ye. Wajahnya yang lain tersenyum. Membunuh seorang celestial venerable dalam segelku seharusnya bukan masalah besar, kan? Jika aku membunuh yang mulia surgawimu, 10 yang mulia surgawi dari surga akan sangat gembira. Mereka akan memberiku promosi. Wajah-wajahnya yang lain tampak gembira, dan mereka semua tertawa. Ini lebih dari sekadar promosi dan kekayaan. Mereka akan memberi kita kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan yang tak terbatas. Bahkan mungkin ini kesempatan kita untuk menjadi kaisar. Ia tertawa terbahak-bahak, dan keenam daratan luas itu bagaikan cairan kental tak tertandingi yang menetes ke arah Bahtera Paramita dari 6 arah berbeda. Keenam benua ini benar-benar menjadi 6 tetesan air besar. Kinmu melihat ke-6 tetesan air besar itu, dan setiap tetesannya sangat keruh. Namun, yang membentuk tetesan air itu bukanlah tanah, melainkan kubus. Seluruh tetesan air itu dibentuk oleh sebuah kubus, dan di dalam setiap kubus ada dewa dan iblis. Mereka merentangkan tangan mereka, berdiri di dalam kubus. Mereka membentuk tetesan air, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka dapat melihat bahwa para dewa dan iblis ini menggunakan tubuh mereka sebagai tanda rune paling dasar untuk membangun struktur formasi yang aneh. Ini berbeda dengan formasi lainnya. Formasi lain menggunakan diagram formasi atau jejak rune untuk membentuk formasi, sementara formasi dinding menggunakan roh sebagai fondasi formasi. Formasi dinding langit surgawi tidak hanya merujuk pada formasi, tetapi juga merujuk pada prajurit dinding dari pasukan langit surgawi. Itu adalah pasukan yang dikenal karena pertahanannya yang tak tertembus. Formasi tembok benteng adalah formasi kuno yang dikendalikan oleh dewa kuno penguasa bintang benteng. Namun, penguasa bintang benteng jelas telah mati dan diambil alih oleh penguasa surgawi Han. Formasi tembok benteng juga diwariskan. Namun, Kinmu telah melihat formasi Han Tianjun dari Master Formasi Bumi Barat Heiyi sebelumnya. Kinmu sangat terkesan dengan keterampilan formasi Heiyi. Sebagai ahli formasi nomor 1 di West Earth, dia sangat memukau. Dari penampilannya, selain warisan dari ibu tua True Heaven dari True Heaven Palace, seharusnya ada juga warisan dari Dewa Surgawi Han. Kinmu melihat ke-6 tetesan air yang jatuh. Saat tetesan air terpisah dari daratan, permukaan ke-6 tetesan air dan kubus di dalamnya segera berubah menjadi 6 kota dewa yang mengelilingi Bahtera Paramita. Ketika tetesan air berubah menjadi kota dewa, sikap para dewa dan setan di setiap kubus langsung berubah. Mudra di tangan kiri berubah menjadi ibu jari yang menekan jari tengah, sementara 3 jari lainnya berdiri tegak. Tangan kanannya terkepal, dan ibu jarinya ditekan ke bagian tengah kepalan itu.
Para dewa dan iblis di dalam kubus berubah posturnya, dan formasi dinding juga berubah. Ini berbeda dengan formasi master formasi Heiyi. Formasi Heiyi adalah elemen yang menggunakan batu sebagai fondasi formasi. Kubus-kubusnya ditutupi dengan semua jenis rune dasar. Tulisan di atasnya tidak dapat diubah. Batu-batu yang berbeda disusun menjadi satu, dan rune dasar yang berbeda juga disusun menjadi satu untuk membentuk formasi yang berbeda-beda. Kekuatan formasi tembok penghalang adalah bahwa elemen paling dasar dari formasi tersebut adalah para dewa dan iblis dari formasi tembok penghalang. Setiap dewa dan iblis dapat mengubah keterampilan mudra, bentuk tubuh, dan bahkan jejak ki vital mereka. Mereka kemudian dapat mengubah struktur formasi tembok penghalang. Menggunakan dewa dan setan yang hidup sebagai elemen dasar formasi jauh lebih kuat daripada hanya menggunakan kubus. Ada altar pengorbanan besar di tengah-tengah keenam kota dewa. Cahaya di tengah altar pengorbanan itu seperti pilar yang melesat lurus dan menghubungkan keenam kota dewa besar, membentuk kubus. Cahaya yang terpancar dari altar pengorbanan enam kota dewa berbentuk rantai, seolah-olah dao agung tengah terjalin bersama. Ledakan. Sinar cahaya turun dari langit dan mendarat di tengah enam altar pengorbanan, berubah menjadi enam dewa yang tampak persis sama. Mereka menatap Kinmu, Sakra Buddha, dan Liyuran dengan penuh semangat. Mereka tidak lain adalah penguasa surgawi Han. Ia terbagi menjadi enam, dan keenamnya adalah tubuh aslinya. Tidak ada yang disebut perwujudan klon. Kinmu berdiri di atas panggung Bahtera Paramita dan menyapukan pandangannya ke arah mereka. Setiap dari mereka memiliki embrio roh, jiwa, roh primordial, harta karun ilahi, dan istana surgawi. Tubuhnya juga sangat aneh. Dia memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah, tetapi daging dan darahnya tampak terbentuk dari kubus-kubus kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menyebar seperti pasir kapan saja untuk membentuk kembali tubuh jasmaninya. Roh primordialnya, harta karun ilahi, dan istana surgawinya tampaknya dapat berubah bentuk kapan saja dan merekonstruksi dirinya sendiri. Teknik penguasa surgawi Han ini benar-benar aneh. Kinmu tercengang. Han Tianjun mungkin adalah seorang Grandmaster formasi dari surga. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang akan menggunakan formasi untuk mencapai istana surgawi, eksistensi yang akan berkultivasi ke tahta kaisar dengan pencapaiannya dalam formasi. Istana surgawi formasi merupakan jenis istana surgawi dao besar pasca celestial. Blaine adalah seorang ahli di bidang ini, dan bahkan Blaine telah mengolah istana surgawi formasi belum lama ini. Sementara itu, Han Tianjun telah mengolah formasi istana surgawi jauh sebelum si buta. Dia hanya belum berkultivasi ke alam tahta kaisar. Akan tetapi, berdasarkan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak jauh dari alam tahta kaisar. Prestasinya di jalur formasi pada dasarnya dapat mendukungnya untuk memasuki alam tahta kaisar. Perlu diketahui bahwa bahkan 4 guru surgawi agung dari surga tidak berkultivasi ke tahta kaisar dengan formasi. Sebaliknya, mereka mengandalkan kebijaksanaan mereka sendiri untuk memasuki alam tahta kaisar. Sangat mungkin bahwa Han Tianjun akan menjadi orang nomor 1 dalam keterampilan formasi. Tidakkah penguasa surgawi Han tahu bahwa semua rune dao agung dari benteng penguasa bintang telah didekonstruksi oleh leluhur dao, dan susunan bentengnya tidak memiliki rahasia di hadapanku? Ekspresi Kinmu aneh. Meskipun formasi Han Tianjun sangat indah, dia telah mengolah semua jenis rune formasi dalam formasi penghalang dinding. Tidak hanya itu, dia bahkan telah menghancurkan rune dao besar dari formasi penghalang dinding. Menurutnya, bahkan kota dewa yang luas itu tidak ada apa-apanya. Meskipun formasi Han Tianjun sangat indah, formasi itu telah rusak total. Formasinya sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan formasi Blaine yang memasuki jalur dengan formasi. 6 penguasa surgawi tersenyum saat mereka melihat Bahtera Paramita yang hampir selesai. Hari ini benar-benar hari yang baik bagiku. Dengan Bahtera Paramita, kekosongan besar dan desa bebas akan dihancurkan. Ini adalah kontribusi yang menantang surga. Membunuh yang mulia surgawimu adalah kontribusi lain yang menantang surga. Dengan 2 kontribusi ini, posisiku bahkan dapat melampaui guru surgawi, raja surgawi, dan menjadi 3 adipati surga surgawi. 6 kota dewa besar tiba-tiba bergetar seperti segerombolan lebah yang dibentuk oleh lebah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, para dewa dan iblis di dalam kubus mengubah postur, mudra, dan tanda rune mereka. Struktur dasar formasi segera berubah. Formasi kawanan lebah yang dibentuk oleh kubus-kubus yang tak terhitung jumlahnya terus berubah. 5 lebah bergegas menuju Bahtera Paramita sementara 1 lebah lainnya bergegas menuju Kinmu. Han Tianjun lebih mementingkan Sakra Buddha dan Bahtera Paramita. Menurutnya,
Sakra Buddha Liyuran adalah ahli hebat di alam langit luminous di puncak, dan dia bahkan adalah dewa perang di era Kaisar Pendiri. Sakra Buddha sangat kuat, dan dia bahkan lebih hebat dalam pertempuran. Kinmu masih muda, dan meskipun ia memiliki identitas sebagai yang mulia surgawimu, tingkat kultivasinya masih ada. Menggunakan kota dewa untuk menghadapi Kinmu sudah merupakan suatu kehormatan baginya. Kinmu melihat lebah kubus yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak. Para dewa dan iblis di dalam kubus mengubah postur dan segel mereka, yang memungkinkan formasi berada dalam keadaan yang terus berubah. Sementara itu, salah satu dari mereka, penguasa surgawi Han, bagaikan ratu lebah, dikelilingi oleh pegunungan. Ia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat ia berdiri di atas panggung formasi yang dibentuk oleh banyak kubus, mengendalikan situasi. Suara mendesing. Kawanan lebah kubus menyerbu Bahtera Paramita, dan kubus yang berputar itu membawa para dewa dan setan. Kemanapun ia lewat, istana, jalan, kota, dan bahkan gunung serta sungai di Bahtera Paramita semuanya hancur lebur oleh kekuatan formasi itu. Merekomendasikan aplikasi yang sebanding dengan versi lama buku yang mengejar senjata ilahi. Keganasan formasi Han Tianjun sungguh langka. Lebah-lebah kubus itu semakin dekat, membentuk lingkaran di sekitar Kinmu. Kinmu melihat sekeliling dan melihat bahwa para dewa dan iblis di dalam kubus itu seperti korban persembahan yang saleh, mengubah keterampilan mudra, postur tubuh, dan jejak ki vital mereka secara teratur. Mereka seperti lebah pekerja, mendengarkan perintah Ratu Lebah, Han Tianjun. Pada saat itu, formasi berubah ribuan kali. Ada ribuan struktur formasi, tetapi tidak ada pengulangan. Itu menyilaukan. Jangankan menghancurkan formasi, bahkan struktur formasi tidak dapat dilihat dengan jelas. Lebih jauh lagi, kemampuan Han Tianjun lebih dari itu. Dia memasuki jalur itu dengan formasi, dan dia bisa membuat perubahan yang sesuai pada teknik dan seni ilahi musuh pada saat dia bersentuhan dengan mereka. Saat dia semakin dekat dengan Kinmu, senyum di wajahnya semakin lebar. Dia akan menerima penghargaan luar biasa ini. Pada saat ini, Kinmu perlahan mengangkat tinjunya dan merentangkan kelima jarinya. Kesadaran agung yang menyeluruh. Pikiran Raja Langit Han terpesona, dan dia langsung merasakan suatu kesadaran agung dan tak tertandingi menghancurkan kesadarannya bagaikan rumput liar yang busuk, memutuskan hubungannya dengan para dewa dan iblis di dalam kubus. Kawanan lebah kubus mendekat, dan formasi pembunuhan langsung terbentuk di sekitar Han Tianjun. Han Tianjun tercengang. Dia melihat bahwa para dewa dan iblis dalam formasi dinding benar-benar telah jatuh di bawah kendali kesadaran kuat Kinmu. Kekuatan formasi pembunuh langsung meletus. Tubuh jasmani Han Tianjun mengembang dengan dahsyat, dan struktur tubuhnya berubah dengan dahsyat. Dia mencoba menghalangi serangan formasi dinding, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya meledak dan roh primordialnya meledak. Harta karun ilahi dan istana surgawinya hancur dan hancur oleh kekuatan yang mengerikan itu. Yang mulia surgawimu, aku meremehkanmu. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Han Tianjun yang meledak tiba-tiba pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi asap berwarna darah yang membumbung ke langit dari formasi dinding. Kubus-kubus yang tak terhitung jumlahnya yang sangat kecil disatukan di udara dan akan membentuk tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Kinmu tiba-tiba muncul di depannya. Dengan goyangan tubuhnya, ia memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya. Keenam tangannya bergerak cepat, dan dalam sekejap, ia menanamkan rune yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh Han Tianjun yang saat ini sedang terbentuk. Sebagian besar tubuh penguasa langit telah terbentuk, dan tubuh bagian bawahnya sedang terbentuk. Harta karun ilahi dan adipati langitnya juga sedang dibangun kembali, dan roh primordialnya juga sedang disatukan oleh kubus-kubus kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dia menggunakan formasi untuk mendekonstruksi semua yang dimilikinya. Bahkan jika dia hancur, dia dapat merekonstruksi semuanya. Ini bukanlah jalan penciptaan, tetapi pelaksanaan pengembangan jalan formasi menuju alam tertinggi. Ini juga merupakan perwujudan seni ilahinya yang membangun jalan tersebut. Namun pada saat tubuh jasmani, roh primordial, dan pusaka sucinya terbentuk, Kinmu menanamkan rune formasi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuhnya. Rune-rune ini benar-benar melawan rune dasar dari skill formasinya, menyebabkan rune dasar dari skill formasinya hancur. Ia menjerit dengan keras, lalu tubuh jasmaninya, roh primordialnya, harta karunnya, dan istana surgawinya lenyap bagaikan asap. Seluruh tubuhnya seperti kemenyan yang terbakar, membakar dari telapak kakinya sampai ke lehernya. Kepalanya kemudian berubah menjadi asap dan lenyap. Hanya ada 5 penguasa langit yang tersisa. Kita bisa menghadapi mereka dengan mudah. Kinmu menghela napas lega. Tiba-tiba, rasa takut muncul di hatinya, dan dia segera mengeksekusi teknik 3 eliksir tubuh penguasa.
Kesadaran tertinggi yang agung dan menyeluruh membentuk alam kesadaran tertinggi di sekelilingnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, kesadaran yang sangat menakutkan menyerbu, dan Han Tianjun lainnya menunggangi segerombolan lebah dan berteriak, "Kesadaran! Yang muliamu, beranikah kau mempermainkan kesadaran di hadapanku? Biarkan aku menunjukkan kepadamu formasi kesadaran yang sebenarnya." Mata ketiga di tengah alis Qinmu terbuka, dan mata ketiganya aktif. Telur Taichu, batu asal primordium agung, dan tanah kata Qin menyala, langsung meningkatkan alam kesadaran tertingginya ke titik ekstrim. Kesadarannya sangat kuat, melampaui sebagian besar praktisi kuat alam tahta kaisar. Dalam hal kedalaman kultivasi kesadarannya, ia hanya kalah dari putri surgawi Kaisar Agung Qiang, Yang Mulia Surgawi Gong Yun, Raja Dewa Langwo, dan Kaisar Dewa Langsuan. Bahkan Su Jun lebih rendah darinya. Dengan peningkatan mata dewa ketiganya, intensitas ledakan kesadarannya meningkat 10 kali lipat. Tidak hanya menahan kesadaran Han Tianjun, tetapi bahkan mulai membalas. Han Tianjun mengubah struktur formasi dan membuat rune formasi dasar di sarang lebah kubus untuk membentuk rune formasi kesadaran. Formasinya segera berubah menjadi formasi kesadaran. Formasi ini mengumpulkan kesadaran Han Tianjun dan puluhan ribu dewa dalam formasi tersebut. Dengan penguatan formasi kesadaran, kekuatannya secara alami luar biasa. Intensitas kesadaran yang meledak dari formasi ini juga telah mencapai tingkat yang melampaui seorang praktisi kuat di tahta kaisar. Sebagai penguasa formasi surgawi nomor 1 di surga, Han Tianjun telah memasuki jalan melalui formasi. Penelitiannya sangat luas, dan dia tidak hanya mengandalkan pengaruh Star Sovereign Rampart. Dia pernah ke zona karat darah dan mempelajari jejak pada altar pengorbanan di sana, mengubah jalur pengorbanan yang diciptakan oleh para ahli penciptaan selama era primordial menjadi rune dan menyatukannya ke dalam formasi. Bukan hanya itu saja, dia juga mempelajari segala macam Conate Grid Dao dan Post-Celestial Grid Dao, mencoba memadukannya ke dalam formasi susunan. Disinilah letak ibu kotanya sebagai penguasa surgawi formasi nomor 1. Akan tetapi, meskipun dia telah mengubah formasi dinding menjadi formasi kesadaran, dia masih merasa sangat tegang saat menghadapi kesadaran Qinmu yang mengerikan. Saat kesadaran mereka bertabrakan, dia merasa formasinya akan runtuh. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Qinmu menggunakan kesadaran agung yang menyeluruh dan hendak melakukan serangan balik ketika formasi kesadaran agung kedua datang membombardir, meledakkan alam kesadaran agung. Berikutnya adalah formasi kesadaran agung ketiga, keempat, dan kelima. 5 formasi kesadaran berturut-turut yang melampaui alam tahta kaisar menyebabkan alam kesadaran tertingginya tenggelam. Tubuh Qinmu terpental tinggi, dan dia jatuh ke belakang. Peng, 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 peng. Dia menabrak tembok kota dewa di Bahtera Paramita. Tubuh Qinmu hampir ditarik lurus, dan dia jatuh ke belakang di sepanjang jalan. Segera, dia menerobos kota dewa yang memiliki radius beberapa ratus mil dan membuat parit yang dalam di tanah. Pada saat yang sama, kelima formasi benteng itu bagaikan segerombolan lebah yang telah mengalami banyak sekali perubahan. Kesadaran puluhan ribu dewa dan 5 penguasa surgawi meledak, dan sebelum mereka sempat bersentuhan dengan Qinmu, mereka telah membombardirnya kembali terus-menerus. Qinmu merasa sulit menghentikan kemerosotannya, dan alam kesadaran tertingginya terus-menerus runtuh. Dibandingkan dengan alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung, dia hanya bisa dianggap tiruan. Kaisar Agung adalah yang terkuat di alam kesadaran tertinggi. Qinmu hanya bisa melepaskan sebagian besar kekuatan alam kesadaran tertinggi. Setelah dibombardir terus-menerus, alam kesadaran menunjukkan tanda-tanda runtuh. Suara mendesing. Dia terlempar keluar dari Bahtera Paramita oleh kesadaran mengerikan dari sarang lebah kubus dan jatuh ke daratan. Qinmu memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabut pedangnya yang patah. Cahaya pedang Qi bersinar di 33 langit, dan dalam sekejap, ia mengiris kawanan lebah di depan menjadi 34 bagian. Di tengah kerumunan lebah, Han Tianjun langsung merasa formasinya hancur, dan sulit untuk melanjutkan. Kekuatan 33 surga jalur pedang benar-benar mengerikan. Kekuatan domain jalur pedang menyebabkan lebih dari 10% dewa dan iblis di bawah kendalinya mati. Beruntungnya, dia adalah seorang penguasa surgawi formasi, sehingga formasinya segera berubah, menghalangi sisa kekuatan jalur pedang 33 surga dan tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Pada saat yang sama, para penguasa surgawi lainnya segera mengumpulkan para dewa di bawah penguasa surgawi Han yang telah meninggal. Lebah-lebah terbang ke segala arah dan mengumpulkan lebah-lebah itu. Qinmu akhirnya mendapat kesempatan untuk mengatur napas dan dengan cepat menenangkan kesadarannya yang melonjak. Dia mengedarkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dan ki vital serta kesadarannya dengan panik beredar di tubuhnya. Dia berlari cepat dalam embrio rohnya, dan kesadarannya menjadi tenang.
Ledakan. Ia mendarat di daratan itu, dan badai itu menyebabkan hutan runtuh ke segala arah. Daratan itu terangkat seperti gelombang lumpur, berputar-putar dan meluas dengan dahsyat. Bahkan beberapa gunung terangkat ke udara oleh gelombang lumpur itu. Suara mendesing. 5 gerombolan lebah besar terbang mendekat dan terbang cepat sambil menempel di tanah. Pada saat berikutnya, mereka menyerbu dari 5 arah yang berbeda. Gerombolan lebah juga berubah saat mereka terbang dengan gila-gilaan sambil menempel di tanah. Sebelum mereka bisa mencapai Kinmu, mereka dapat dengan mudah bergabung bersama dan berubah menjadi kota-kota dewa. Mereka mendarat di tanah dengan keras dan meluncur sejauh 100 mil. Mereka berhenti di depan Kinmu dan membentuk pengepungan berbentuk kipas. 5 penguasa surgawi berdiri di altar pengorbanan di kota dan mengangkat tangan mereka. Tiba-tiba, kaki tumbuh dari kota dewa, dan mereka berdiri dengan gemuruh. Kubus yang tak terhitung jumlahnya di kota dewa pusat berubah menjadi mata aneh yang besar dengan kaki. Formasi diaktifkan, dan seberkas cahaya ilahi melesat keluar. Salah satu dari 2 kota dewa di sebelah kiri berubah menjadi cermin dewa dengan 2 kaki sementara yang lain berubah menjadi tombak panjang untuk menyerang Kinmu pada saat yang sama. Di sisi lain, salah satu dari 2 kota dewa berubah menjadi kuali besar berkaki. Mulut kuali menghadap Kinmu, dan cahaya ilahi menyembur keluar dari kuali, berubah menjadi sungai panjang yang mengalir deras. Kota dewa lainnya berubah menjadi pagoda, dan dengan hentakan kakinya, ia melompat untuk menekan Kinmu. Tubuh Kinmu bergetar, dan dia memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya. Pedang patah di tangannya terbelah menjadi 3, dan dia mengeksekusi pedang daunnya dengan 1 tangan. Dia menyeka pedang patah itu dengan tangan lainnya, dan pedang itu berubah menjadi pisau panjang untuk mengeksekusi jalur pisaunya. Dia menggoyangkan pedang patah itu dengan tangan lainnya, dan pedang patah itu berubah menjadi sikat. Lengannya yang lain sedang mengeksekusi seni ilahi untuk memasuki jalan, menyiapkan formasi dan memurnikan racun aneh. Ia mundur saat bertarung, dan kelima penguasa surgawi mengendalikan mata aneh, cermin dewa, tombak, kuali, dan pagoda. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan berbeda saat mereka menyerangnya dengan panik, menempuh jarak puluhan ribu mil. Tiba-tiba, harta karun yang terbentuk oleh kelima dinding itu hancur berkeping-keping, dan Kinmu sangat gembira. Jalur racun kakek apoteker berhasil. Seketika, ekspresi Kinmu berubah muram. Ia harus mengakui bahwa Han Tianjun memang sangat kuat. Begitu 5 harta karun besar runtuh, Han Tianjun segera merasakan bahwa Kinmu telah meracuni para prajurit dalam formasi dinding. Jalur racun dan jalur pengobatan Kinmu digabungkan, dan ia mewarisinya dari apoteker. Apoteker adalah pendiri istana pengobatan surgawi, dan tidak peduli apakah itu jalur racun atau jalur pengobatan, ia berada pada puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalur pengobatan Kinmu diwarisi darinya, dan meskipun tidak dipahaminya sendiri, pil roh milik apotekerlah yang memungkinkannya mengolah istana surgawi dari jalur pengobatan. Akan tetapi, setelah mengolah istana pengobatan surgawi, pemahaman Kinmu terhadap jalur pengobatan dan racun pun mengalir deras. Di jalur pengobatan dan racun, apoteker adalah nomor 1. Meskipun dia lebih rendah, dia tetap sangat kuat. Dengan menggabungkan seni penciptaan dan visualisasi kesadaran, dia bahkan tidak perlu menggunakan obat roh dan racun untuk menciptakan pil roh dan racun. Dia dapat menggunakan rune dao besar yang beracun untuk meracuni lawan-lawannya dan menggunakan rune dao besar obat roh untuk mengobati pasien. Dia sudah memasuki jalur kedokteran. Dia tidak meracuni Han Tianjun karena Han Tianjun sangat kuat dan merupakan ahli hebat yang telah mengolah jalur formasinya ke alam langit luminous. Oleh karena itu, dia memilih untuk memotong sayapnya terlebih dahulu dan meracuni para prajurit dalam formasi penghalang hingga mati. Dengan cara ini, Han Tianjun kehilangan sebagian besar kemampuannya. Namun, pada saat berikutnya, Han Tianjun mengubah formasi pasukan dan memutuskan rune dao besar dari jalur racun. Tak lama kemudian, rune jalur racun di tubuh para prajurit terputus dan disempurnakan menjadi abu. Yang mulia surgawimu, izinkan aku menunjukkan kepadamu keajaiban terbesar dari jalur formasi. Han Tianjun berteriak, dan kawanan lebah kubus tiba-tiba menyerbu ke arah 5 Han Tianjun. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam kubus bertabrakan dan membentuk formasi berbentuk manusia di sekitar 5 penguasa surgawi. 5 penguasa surgawi perlahan berdiri dan tubuh mereka membesar. Yang mulia surgawimu, kelima penguasa surgawi itu setinggi gunung saat mereka menatap Kinmu. Suara mereka menggelegar memekakkan telinga. Sebagai seorang junior, dewa sejati yang tidak penting sebenarnya mampu memaksaku untuk mengeksekusi teknik pertempuran jalur formasi. Kau seharusnya bangga.
Formasi pada tubuh kelima raksasa berubah dengan berisik, dan rune formasi dasar yang dibuat setiap dewa berbeda-beda. Setiap partikel itu bagaikan partikel dasar yang membentuk tubuh manusia. Ki vital mereka mengalir melalui partikel-partikel itu dan mengalir melalui tubuh raksasa itu. Kekuatan sihir semacam ini hampir setara dengan tahta kaisar. Tidak hanya itu, kesadaran mereka juga menyatu menjadi satu pada saat ini, dan seni ilahi mereka menjadi bagian dari seni ilahi yang agung. Ini adalah pertama kalinya Kinmu melihat seseorang yang benar-benar dapat mengembangkan keterampilan formasi ke tingkat seperti itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, jika kakek buta ada di sini dan bertemu dengan seorang praktisi kuat tingkat atas dari jalur keterampilan formasi seperti Dewa Surgawi Han, dia pasti akan bersorak seperti anak kecil dan menggunakan formasi untuk mengalahkannya secara terbuka. Namun, aku bukan kakek buta. Alih-alih mundur, dia maju dan menyerbu ke arah salah satu penguasa surgawi. Saat dia berlari, dia benar-benar melepaskan wilayah harta karun ilahinya. Penguasa langit Han terlalu kuat, dan hal itu malah membangkitkan semangat bertarungnya. Alam harta karun sucinya terbuka, dan Suandu, Yudu, keempat kutub, Yuandu, dan dunia lainnya, ke atas dan ke bawah, memancar keluar bersama langit berbintang yang cemerlang. Sungai surgawi melewati semua dunia dan menghubungkannya menjadi satu. Tempat yang diinjaknya adalah istana leluhur, dan 16 istana surgawi membentuk surga surgawi yang luas. Sejak dia berhasil berkultivasi, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Bahkan ketika dia bertarung dengan Lin Xuan dan Su Senghua, dia menekan kekuatannya sendiri. Dan sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dulu, ketika dia mengeksekusi ranah harta karun dewa, dia masih sedikit ragu karena jika harta karun dewanya rusak, akan sulit baginya untuk mengolahnya kembali. Harta karun dewa adalah fondasinya. Namun, dia telah memahami seni ilahi Ling Tianzun yang tidak berubah. Kecuali jika itu adalah pukulan yang fatal, tidak ada yang bisa benar-benar membunuhnya. Penguasa surgawi Han, fisikmu terlalu besar, dan kau telah kehilangan kelincahan yang seharusnya dimiliki oleh seorang praktisi seni dewa. Kinmu melangkah ke dalam kehampaan dan melewatinya, menghindari serangan gabungan dari 5 penguasa surgawi. Dia tertawa keras dan berkata, kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tetapi kamu tidak pernah berpikir bahwa pengoperasian formasi membutuhkan waktu. Aku tidak akan memberimu waktu itu. Kekuatan sihir dari 5 penguasa surgawi itu terlalu besar, dan kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Telapak tangan mereka membawa kekuatan yang tak tertandingi saat mereka menyerang ke dalam kehampaan. Kinmu melompat keluar dari kehampaan dan muncul di belakang kepala salah satu penguasa surgawi. Dia menggunakan bunga kecubung mengunjungi tamu untuk menyerang balik. Ini adalah bentuk kelima dari seni ilahiyahnya untuk memasuki jalan, bunga kecubung mengunjungi tamu. Jari-jarinya bergetar, dan muncullah bunga teratai. Bunga teratai itu terbelah menjadi dua menjadi 4, dan ketika mencapai sisi penguasa surgawi Han, bunga itu telah berubah menjadi lautan bunga. Bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya menempel di setiap bagian tubuhnya. Kubus-kubus yang membentuk tubuh Han Tianjun dan para dewa serta iblis di dalamnya segera merasakan kekuatannya mengalir cepat dan diserap oleh teratai. Teknik yang paling hebat dari Amethyst Flower Visits the Gaze adalah menghancurkan seni ilahi dan formasi orang lain. Kinmu pernah menggunakan seni ilahi ini untuk menghancurkan semua praktisi kuat di Pulau Naga Langit Kutub Timur, membuat mereka tidak dapat membalas. 9 langit api. Penguasa surgawi Han yang lain menerkam, dan tubuhnya bergetar. Kubus yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi formasi api 9 surgali, menyelimuti penguasa surgawi Han itu. Harta karun suci Kinmu tersebar sepenuhnya, dan di 16 istana surgawi, roh-roh primordial mengerahkan kekuatan istana surgawi untuk mengeksekusi seni suci yang sama. 16 istana surgawi berputar dan berubah bentuk menjadi diagram Taiji, menyelimuti dewa surgawi kedua, Han. Saat penguasa surgawi Han Tianjun melepaskan formasi besar 9 surga pembelah api untuk menghancurkan kunjungan bunga kecubung tamu milik Kinmu, dia langsung diselimuti oleh seni dewa agung milik Kinmu. Tambang Taiji di istana leluhur Kinmu tiba-tiba bergetar, dan Daoyin dan yang meledak dari tambang Taiji. Tubuh dewa surgawi Han segera berubah menjadi 2 aliran udara, satu hitam dan satu putih, tidak dapat menyatu lagi. Panggung virtual Taichi, bentuk ke-9 Kinmu memasuki seni dewa jalan. Yang disebut bentuk kehampaan adalah Taiji, dan bentuk kehampaan adalah tubuh jasmani yang naik ke kehampaan. Namun, dalam seni ilahi agung Kinmu, itu tidak naik ke kehampaan. Sebaliknya, itu berubah menjadi bentuk Taiji, mengubahnya menjadi Qi Yin dan Yang.
Ketika Qi Yin dan yang dikirim ke kehampaan, jiwa mereka akan lenyap sepenuhnya. Sebelum penguasa langit Han benar-benar menghilang, 3 penguasa langit lainnya telah membantai jalan mereka menuju wilayah harta karun suci Qinmu. Seni ilahi mereka telah menghancurkan Xuandu, Adipati Langit Qinmu, dan bahkan Dao Besar. Yang pingsan berikutnya adalah Yudu, dan yang mati adalah Earthkaun dan Qinmu. Selanjutnya, Yuandu retak, pohon primordial patah, Yin surgawi hancur, reruntuhan akhir hancur. 3 penguasa surgawi membantai jalan mereka menuju istana leluhur dan menghancurkan istana surgawi. Bahkan roh primordial Qinmu di istana surgawi kesadaran bukanlah tandingan mereka. Kesadaran mereka meledak dan menghancurkan istana kesadaran surgawi dengan mudah. Meskipun Qinmu telah menghancurkan 3 tubuh mereka dan menghancurkan 3 dinding, mereka masih unggul. 3 penguasa surgawi menyerang pusat istana leluhur dan bekerja sama untuk menyerang Qinmu. Qinmu berupaya sekuat tenaga untuk melawan, tetapi di saat berikutnya, ia diubah menjadi setumpuk bubur oleh 3 penguasa surgawi. Dia akhirnya mati. Ketiga penguasa surgawi berdiri di depan lumpur dan masing-masing menghela napas panjang lega. Salah satu dari mereka berekspresi muram dan bergumam, "Ini pertama kalinya aku melihat dewa sejati yang begitu kuat. Dia benar-benar menghancurkan setengah dari pasukan dalam formasi dindingku dan menghancurkan 3 tubuh asliku." Tiba-tiba, ujung pedang menembus tubuh besarnya, menusuk bagian belakang tubuhnya dan keluar dari jantungnya. Pedang ini adalah pedang menghadapi bencana milik Qinmu. Saat pedang itu memasuki tubuhnya, pertama-tama pedang itu menghancurkan istana surgawi penguasa langit Han, lalu menghancurkan jembatan surgawi, menghancurkan makhluk surgawi, menghancurkan hidup dan mati, dan menghancurkan istana surgawi dan harta karun ilahinya. Harta karun ilahi dan istana surgawinya hancur berkeping-keping, dan tubuh jasmaninya pun meledak, hancur lebur oleh kekuatan dalam tubuhnya. Akan tetapi, karena Han Tianjun telah mengolah dirinya hingga ke tingkat memasuki jalur melalui formasi, jika tanda-tanda formasi tidak mati, dia tidak akan mati dan dapat berkumpul kembali kapan saja. Dapat dikatakan bahwa Han Tianjun adalah musuh bebuyutan Qinmu dalam bentuk ketiga pedang malapetaka. Namun, kemampuan Qinmu tidak terbatas pada itu. Ketika pedangnya menusuk tubuh Han Tianjun, rune Dao Agung yang khusus menahan rune formasi dinding juga memasuki tubuh Han Tianjun, membuat jalur formasinya tidak dapat dilepaskan. Penguasa surgawi Han yang lain runtuh dan dia mati. 2 penguasa surgawi lainnya terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat dari mana pedang ini berasal. Mereka tidak tahu jika mereka tidak melihat, tetapi saat mereka melihat, hati mereka menjadi dingin. Namun, alam harta karun dewa yang hancur karena mereka telah dihancurkan telah dikembalikan ke keadaan semula. Istana-istana surgawi melayang dan membentuk langit-langit. Roh primordial Qinmu muncul kembali, dan matahari, bulan, bintang-bintang, dan Xuandu muncul kembali di langit. Alam Yuandu tumbuh lebih cepat daripada bumi yang bernapas. Pohon primordial juga tumbuh subur, menghubungkan langit dan bumi. Seolah-olah tidak pernah hancur. Keempat kutub, Yudu, Yin surgawi, Xuandu, dan bahkan istana leluhur semuanya sama persis seperti sebelumnya. Sungai surgawi itu luas dan megah saat melewati berbagai dunia. Dewa kuno Qinmu berdiri di wilayah mereka dan mengendalikan jalan, hukum, dan hukum di alam harta karun ilahi. Pedang yang barusan adalah seni bela diri agung dari harta karun suci Qinmu. Tuan Surgawi Han, berapa jumlah tubuh sejati yang Anda miliki secara total? Sebuah suara terdengar, dan kedua penguasa surgawi itu buru-buru menoleh. Mereka melihat Qinmu, yang telah dipukuli hingga menjadi tumpukan lumpur oleh mereka, berdiri di depan mereka dengan baik-baik saja, sementara lumpur di tanah telah lenyap tanpa jejak. Qinmu masih dalam kondisi terbaiknya. Dia tidak tampak kelelahan atau cedera. Kedua penguasa surgawi itu segera mundur, dan keduanya mundur ke arah yang sama. Tubuh mereka tiba-tiba bertabrakan, dan kedua penguasa surgawi itu benar-benar menyatu. Formasi dinding juga menyatu, berubah menjadi raksasa yang lebih besar. Kekuatan raksasa ini bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, itu adalah perpaduan dari 2 formasi tembok besar. Meskipun kecepatan reaksi seni ilahi lebih lambat, kekuatan seni ilahi benar-benar mengerikan. Dengan satu serangan, ia menembus alam harta karun ilahi Qinmu dan melesat keluar. Dia tidak berani meneruskan pertarungan. Jika sebelumnya, dia masih berani bertarung dengan 6 tubuh sejati. Namun, sekarang setelah keempat tubuh sejati itu mati di tangan Qinmu, dia tidak berani lagi mempertaruhkan nyawanya. Tangan Qinmu bergerak, dan 16 istana surgawi berputar, berubah menjadi diagram Taiji yang menyelimuti penguasa langit Han. Itu adalah seni ilahi agung dari panggung virtual Taichi. Di antara tubuh kubus yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Han Tianjun,
para dewa formasi dinding berasimilasi ke dalam Qi Yin dan Yang dan dengan panik melarikan diri dari tubuhnya. Han Tianjun menyusut dengan cepat dan menjadi satu ukuran lebih kecil. Namun, pada saat berikutnya, seni ilahinya meledak, dan dia benar-benar menerobos 3 istana surgawi dalam satu serangan. Dia menghancurkan 3 istana surgawi dan 3 roh primordial Qin Mu di dalamnya, melarikan diri. Qin Mu juga terkejut olehnya. Dia segera mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya, menghancurkan 33 langit dan menusuk ke arah jantung Han Tianjun. Han Tianjun meraung marah dan melambaikan tangannya ke belakang. Lengannya langsung terpotong menjadi 33 bagian. Dia terus menyerbu maju, meninggalkan para dewa formasi yang telah membentuk lengannya. Formasi tembok penghalang adalah pasukan dari surga, dan kultivasi para dewa dan iblis tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah dewa dari dewa sejati dan alam kolam giok. Tidak masalah jika mereka mati, karena hidup mereka tidak sepenting hidupnya. Qin Mu, Pangeran Bumi Yudu, muncul dan menggunakan sungai Styx sebagai cambuk untuk membungkus penguasa langit Han dan menebas 3 jiwa dan 7 roh dari pasukan formasi. Qin Mu, Adipati Langit, muncul di langit dan mengangkat tangannya untuk melepaskan 49 seni ilahi Dao Surgawi, menghancurkan semua bagian tubuh penguasa langit. Api surgawi membakar para dewa dan iblis dalam formasi dinding hingga mati. Pohon primordial menyapu, mencabik-cabik kulit dan dagingnya. 4 dewa kuno dari 4 kutub, Qin Mu, berubah menjadi naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam untuk menyerang. Dewa bintang dari siklus surgawi membentangkan jaring yang tak terhindarkan, dan Qin Mu menghancurkan ribuan roh primordial dewa dan iblis dengan satu serangan. Meski begitu, kecepatan Han Tianjun tetap bertambah cepat. Kemanapun ia lewat, pohon primordial akan patah, sungai dunia bawah akan runtuh, Qin Mu dari Heavenly Yin akan mati, dan Qin Mu dari 4 kutub akan dipenggal. Kematiannya sangat menyedihkan. Bahkan Duke Langit dan Qin Mu terjatuh dari Suandu akibat pukulannya. Qin Mu menghela napas dalam hati. Kemampuanku masih kurang. Meskipun seni ilahiku sudah ada, alam kultivasiku belum sampai di sana. Aku bisa mengalahkan Han Tianjun, tetapi aku jelas tidak bisa membunuhnya. Han Tianjun menerobos keluar dari wilayah harta karun suci Qin Mu dan berlari menyelamatkan diri. Dia berteriak, "Yang mulia surgawimu, kau telah berbuat salah padaku. Saat kekuatanku pulih, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnasi." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti dan melihat seorang Buddha tampan berdiri di depannya. Dia tidak lain adalah Buddha Sakra Li Yuran. Saat Qin Mu bertarung dengannya, Sakra Buddha Li Yuran telah memperbaiki Bahtera Paramita. Tubuh Han Tianjun terlalu besar, dan dia tidak bisa menghentikan kelembaman tubuhnya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bergegas maju. Keping-keping batu yang pecah di sekitar tubuhnya terus berjatuhan. Karena Dewa Iblis formasi dinding di dalam kubus telah terluka di alam pusaka dewa, hal itu memengaruhi jalannya formasi dinding dan ditinggalkan tanpa ampun olehnya. Sakra Li Yuran memasang ekspresi serius. Saat melihatnya semakin dekat, gambar Buddha di wajahnya menjadi sangat marah. Api kemarahan berkobar di sekujur tubuhnya. Awalnya ia ditakdirkan dengan agama Buddha, tetapi perasaan dalam hatinya sulit dipahami. Ketika klannya diserang, ia selalu berpikir bahwa Dewa Merah Kisyayu yang membunuh klannya, jadi ia pergi ke alam Buddha dengan putus asa. Dia tidak pernah menyangka kalau Dewa Langit Han lah yang telah bergerak untuk menjebak Dewa Merah. Tuan Surgawi Han, apakah Anda tidak ingin tahu mengapa saya disebut Raja Perang Surgawi? Kemarahan di wajah Li Yuran hanyalah sebagian kecil dari kemarahan di hatinya. Pada saat ini, kemarahan ini meledak, dan sifat kebudaannya, kultivasi kebudaannya, dan seluruh ajaran Budanya berubah menjadi kemarahan raja yang pemarah. Api membakar langit dan mendistorsi ruang. Di dalam api, Qin Mu melihat banyak sekali Buddha. Mereka menjadi jahat dan ganas dalam kemarahan mereka. Mereka tidak lagi tampak seperti Buddha, tetapi seperti berada di antara Buddha dan iblis. Kemarahan Raja Perang Surgawi berubah dari amarahnya seperti api di tungku pandai besi. Api merah, api hijau, api putih, semua jenis warna. Dia menghadapi Han Tianjun, dan kemarahan Raja Perang Surgawi mengubah wajahnya. Dia tidak lagi tampan, dan struktur tubuhnya juga mengalami transformasi yang aneh. Dia menumbuhkan 1000 lengan. Senjatanya bukan lagi tongkat biksu atau tasbih Buddha, melainkan palu, pedang kait, tombak, kapak, semua senjata yang bisa ditempanya. 1000 lengan, 1000 jenis senjata dewa. Inilah persenjataan Raja Cerahnya. Awalnya dia adalah seorang pekerja surgawi yang menempa senjata untuk kaisar pendiri. Meskipun dia seorang pandai besi,
dia memiliki wajah yang tampan. Dia telah menempa terlalu banyak senjata dalam hidupnya. Bahkan pedang Carefree milik kaisar pendiri desa Carefree pun ditempa olehnya. Sebagai pekerja surgawi, memahami atribut dan kepribadian setiap senjata adalah spesialisasinya. Ia mampu menjadi raja perang surgawi bukan hanya karena ia mampu menempa senjata-senjata suci yang luar biasa untuk mempersenjatai para dewa di bawah kaisar pendiri, tetapi juga karena ketika Li Yuran yang murka mengambil senjata-senjata suci yang telah ditempanya, ia akan menjadi raja iblis yang menakutkan. Dalam kondisi ini, Li Yuran sudah pasti merupakan mesin tempur, mesin pembunuh.